ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مصيباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيل لنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita sudah masuk tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Cuman kalau tahun baru Islam ini tidak begitu meriah. Tapi kalau meriah, makan jagung. Kalau makan jagung juga.
Yo, sebagian baik bagian. Cuman tidak ada pecah tahun baru Masehi itu nah. Kalau Masehi itu yo kejingoannya jagung di mana-mana. Jadi ciren. Oh, tahun baru dia no. Tak kalau jual ageng depan rumah. Tahun baru Masehi. Tak kalau jual ageng nyari lokal di mana ling ageng. Nah, nak jualan ageng dulu. Jadi itu yang wong Islam itu yang ngangkat, yang mempiralkan ibarat itu, yang memeriahkannya wong Islam tu lah sebenarnya. Tapi kalian tahun barunya dewek kurang, bahkan maaf ngomong tu ya ala kadar we. Nah itulah kenapa anak-anak kita, keturunan kita kadang-kadang tak kenal dengan hal yang model ini, karena memang dari kita tak ada terlalu mengenalkan. Budak-budak menggali kenal itu tahun baru Masehi, dia kenal apa tahun baru, no ya beli trompet, nah kenal dia. Tahun baru Islam mana tahu. Iya, ya beli jagung ya, oh ya beli jagung, tahu dia tahun baru Masehi. Dia tak tahu itu tuh Masehi apa, dia tak tahu pokoknya itu tuh hari meriah yo pokoknya. Ngapa? Karena dia hidup ke. Tapi kalau Masehi ini budak-budak mau terti mana apa Hijriah ini. Padahal Hijriah itu adalah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan main. Bertaruh dengan nyawa Nabi. Hijrah itu bertaruh dengan nyawa. Ngapa bisa dikatakan bertaruh dengan nyawa? Karena Nabi Muhammad itu sudah dapat ancaman dan bisa dipastikan untuk dibunuh. Maka tu Allah Taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pindah. Nabi tak katik sedikit pun takut, Bapak. Sedikit pun Nabi tak katik takut dengan mereka saat itu. Jadi jangan kita berpikiran, oh Nabi pindah dari Mekah Madinah kalau takut dengan wong kafir saat itu. Sorry ye. Nah. Tahu jangan main-main. Sorry ye. Tidak takut. Tidak takut. Itu tuh perintah Allah. Kenapa? Karena saat itu sahabat Nabi SAW hampir kebanyakan itu dibantai. Bahkan yang terkenal saat itu keluarganya Yasir. Yasir sahabat Nabi SAW, sampai Nabi katakan ketika dia ngadu dengan Nabi, kata Nabi SAW, wahai Yasir, wahai alu Yasir, wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menyiapkan surga untuk kau sekeluarga. Ngapa? Ternyata keluarga Yasir saat itu dibantai. Yasir itu dikebut, di depan biji matanya ibunya ditumbak kemaluannya. Mana rasanya itu, pedihnya. Lemaklah dibunuh, mati sekalian. Ini di depan mata, dia tak ada apa-apa ke, tapi ibunya yang dibantai. Di depan matanya nangis luar biasa ngadap Nabi. Maka Nabi mengatakan, wahai keluarga Yasir, jangan sedih, sabar. Allah sudah menyiapkan surga khusus bahasanya untuk kau keluarga. Ada tempat khusus. Nah itu Nabi tak kuat. Kalau Nabi tetap bertahan di Mekah saat itu, bergoyong. Sikok kakak, dua kakak, kelar ini habis baca. Tapi ngapa mereka ini tak langsung meci Nabi? Karena Nabi ini bangsawan keluarganya, Quraisy ini bangsawan saat itu, suku yang paling besar di Mekah. Jadi kalau di Mekah itu, ya namanya suku, tak mandang dia nak wong ini agama apa, kalau satu suku diganggu, suku dia, pokoknya melo, nak tahu dia ni pemahamannya apa, tak tahu dia ni alirannya apa, kapan suku kami diganggu, kami melo. Nah, maka tu Nabi agak-agak segan diganggu. Karena mamang Nabi masih hidup. Abu Thalib tu jadi pandangan itu. Ayah Sayyidina Ali itu jadi pandangan saat itu. Ngapa tak berani nganggunya? Ini ponaan Abu Thalib. Mak manalah caranya nak bunuh Nabi Muhammad ini. Jadi Abu Jahal saat itu yang mimpin rapatnya Abu Jahal. Nah, itu tegak duduk benci dengan Nabi. Dia mimpin rapatnya, mak mana caranya? Singkat cerita, satu pendapat ditolak, dua pendapat ditolak, macam-macam. Ada yang berpendapat, cak mana kalau kita asing kepada Muhammad ini? Uji Abu Jahal jangan.
Dia ini kalau kita asing ke, tunggu kau setahun, 2 tahun, 3 tahun bakal datang rombongan dia nyerang kita. Muhammad ni bahaya kalau dilepas. Cak mana kalau bening kepala bunuh, jangan dibunuh. Suku di Mekah ini ada belasan banyak. Yang paling besar Quraisy. Muhammad itu, Rasulullah itu sukunya Quraisy. Kalau kita habis kita dikoyok oleh suku Quraisy jadi. Nah jadi mak mana bingung. Akhirnya ada iblis yang nunjuk inisiatif, nunjuk apa nama itu bahasa ide, masukan. Apa cerdas otak dia tadi, iblis tadi tu masuk ke otak dia. Uji dia di Mekah ini banyak suku. Kalau sikok suku yang bunuh, habis kena serang oleh Quraisy. Tapi cak mana caranya? Sikok suku kita ambil sikok wong. Sikok suku kita ambil sikok-sikok. Ada orang berapa? Ada suku berapa ikut? 10 misal. 10 suku ambil sikok-sikok. Yang paling hebat bahasanya tu jawara. Pintar main pedang, bersilat, bertumbak, main panah. Nah ambil dia sikok. Suku 1 ambil, suku 2 ambil sikok. Kumpulkan 10 ikut. Jadi mak mana? Suruh orang 10 ni bunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi mak mana kalau kita diserang? Omong ke yang bunuhnya bukan orang 10, tapi 10 suku. Seranglah kau. 10 suku. Nah, itu otak iblis tadi. Abu Jahal mantap ini. Ide ni mantap. Geraklah. Nah itulah awal malam itulah Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan saat itu yang berbaring atau terkonjol bahasa Palembang tu pucuk tidur Nabi itu Sayyidina Ali. Tu pucuk kasur Nabi, yang tidur di pucuk kasur Nabi saat itu Sayyidina Ali, dan ditutupi oleh Rasulullah pakai sal warna hijau, ditutup oleh Nabi dari ujung palak sampai ujung kaki. Kata ulama dalam sejarah mencatat awal orang yang menyerahkan atau mengorbankan nyawanya untuk Nabi Sayyidina Ali itu terkonjol di situ, bukan dikongkon tidur, diganti ke untuk dibunuh. Kalau kita mayangnya, tapi ini Nabi lain. Nabi ni jangan main-main. Nah ditutup ini tadi bacaannya panjang, enggak apa? Tutup pucuk Nabi tadi, Nabi Muhammad keluar. Itu yang di depan, subhanallah, itu dibuat oleh Allah tidur dan tak mampu memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min baini aidihim saddan, itu apa arti? Dinding ditutup. Wa min khalfihim saddan, di belakang itu tutup. Jadi dikeyang Nabi itu ditutup. Jadi mata dia tak baca jengok Rasulullah. Itu amalan. Jadi kalau nak temu belisi bacalah itu ke. Tidak lewat ya. Lewatnya asak yakin. Kalau ngetes taboknya malah gitu. Kau macam-macam apa kau? Apa lagu itu? Nah, jangan dites-tes. Barang nak yakin. Harus yakin, dan juga biasanya harus ada ijazah dari kiai, dari siapa yang nunjuk. Karena tadi amalan itu seperti obat. Jadi ada dosisnya. Ada dosis, ada yang tak kuat negoknya. Itulah ujung-ujung keliling kampung cano pendek, stres. Muter-muter sewet ngolong-ngolong gila. Ngapa? Ngertinya ngamalkan ayat kursi 1000 kali. Dari mana? Macam-macam baik. Tak tahu dari mana pokok itu baca. Apa macam ayat kursi 1000 kali, maka engkau akan mendapatkan bini cantik. Misalnya kan. Dibacanya lah 1000 kali. Ujung-ujung stres. Nah itu bahaya. Jadi nak hati-hati. Banyak ayat-ayat di Quran itu. Ada juga ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin. Maka tu Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud santai baik tengok api, geli-geli baik. Coba ke bacalah itu, nak motong badan. Tes kena. Nah, kalau tes tu tak baca. Maka tu anak waktu diinjak oleh itu anak dapat dari Ustaz Taufik Kasturi.
Waktu tu 14 seleng bakaran. Sering 14 seleng bakaran. 13, 14 gantian deh. Barang sempit. Mobil Banui mana baca masuk 14 seleng. 14 seleng tu kalau kebakaran botak tengah je wong ni. Botak tengah tu tokak yo. Tak baca masuk nah 14. Mana baca masuk Banui. Barang kecil. Paling dari sungai itulah nah. Manjang ke apa? Selang yo. Maka tu tiap malam ini masjid Langgar Nurul Islam, Langgar Abidin kadang ngomong ke bagi bapa-bapa, ibu-ibu apa lepas sisa. Bagi bapa-bapa, ibu-ibu yang masih kompongnya, minyak lampunya kalau macam diingat ke terus. Kalau bahaya kalau kebakaran. Nah, sering dulu bakaran, waktu itu anak satu topik masih hidup, anak manggilnya Kak Ci. Jadi waktu itu bakaran di 13. Ada keluarga apa masih ada ya bukan itulah. Dia melok nganu ke apa namanya kebakaran itu masuk je dia ke dalam rumah yang bakaran diterajang ke tiang-tiang kan kalau diterajang rubuh kan jadi tak nyambar ke mana-mana. Juk tahunya anak amalannya menjangan kau tes jadi wasin kau jadi waja'al apa namanya tadi qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah kau dingin. Bardan itu artinya dingin. Kata ulama kalau Allah stop sampai bardan itu Nabi Ibrahim bukannya selamat tapi malah beku. Kalau dingin Pak, maka tuh sambungannya bardan wasala salaman. Salaman itu bukan salaman, selamat. Jadi dingin yang menyelamatkan. Ini nasi dingin, malah kelemaknya, seger. Jadi dinginnya bukan yang membunuh, tapi dingin yang menyejukkan. Maka tuh kalimat di situ kulna ya nar di situ artinya api. Kul na ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah kau dingin sebagai keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Banyak Nabi Musa, Nabi Yusuf, banyak amalan-amalan itu. Nabi Yusuf ketika di penjara banyak macam-macam. Jadi balik tadi cerita Nabi Muhammad keluar dari rumah waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun tidak bisa melihat. Tak acak dia tengok. Metu Nabi Muhammad keluar dari Mekah ialah masuk ke dalam gua dengan sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar. Panjang cerita hijrah. Itulah cerita. Tahu kan cerita kan? Oh, lupa. Ya kan Nabi masuk juru gua itu. Kemudian di juru gua itu dibersihkan dulu oleh Sayyidina Abu Bakar karena banyak lubang. Ya kan banyak lubang dibersihkan lah, ditutup pakai batu lah, diganjel. Akhirnya habis juga batu, masih ada sisa. Akhirnya baju dibuka, kepala tutup kepala dibuka. Habis sudah. Kalau dibuka kalau yo dah baju lagi kan. Akhirnya ada sikok lubang yang belum tertutup. Karena dijingoknya Nabi sudah terlalu capek. Itu bukitnya kalau sudah pergi umrah, pergi haji, jingok bukit Nabi, gua itu. Bukan main manjatnya bocah itu. Batunya terjal apa bahasa terjal saru manjat ni bukan main. Nah Nabi sudah kejingokan capek, dia tak galak lama lagi. Akhirnya tumit dia disandarkannya di lubang yang masih sikok tadi tu. Kakinya diselonjorkannya, dipanggil ya Rasulullah, sudah siap tempat istirahat. Masuk Nabi. Nabi ngolenglah di pojok paha dia. Mertua ini jatuhnya, mertua. Ngolenglah pojok paha. Akhirnya subhanallah, ternyata lubang yang diganjel pakai tumit ada ulo yang berbisa. Itu dicetuk berkali-kali kakinya oleh ulo. Tak dibukanya. Cuman karena beliau itu tak galak tak galak Nabi terbangun, ditahan ke sampai keluar dewek banyu mata. Sakit bukan tak sakit, cetuk ulo. Gigit nyamuk berjing lagi, apalagi cetuk ulo. Ditahan lagi, karena nahan sakit tadi sampai keluar banyu mata, neteslah di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun, ngapo je Nabi? Bahasa kita ni apa? Cetuk ulo bahasa kita ni. Cetuk ulo Rasulullah, tumpak dibuka kaki. Ulo tu betul lah.
Akhirnya masuk lagi ulo. Kata ulama, itu ulo nyetok kaki Sayyidina Bakar itu bukan karena dia marah, karena dia tuh pengen nyingok rai Nabi, tapi ada halangan. Dia tuh tahu ada rasa, Pak. Jadi ada energi bahasanya. Kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Seluruh dabbatin li Quraisyin, seluruh binatang yang ada di Mekah, di Madinah, di Mekah saat itu nataqat bi fasihil ibarah. Mereka saling memberikan kabar, saling menunjuk tahu kalau ada Nabi. Jadi tahu, binatang tu tahu dengan Nabi. Jadi kalau kita yang terkenalnya pacak ngomong dengan binatang siapa? Nah, Nabi Sulaiman itu yang viralnya. Sebenarnya yang paling pintar ngomong bahasa binatang tu Nabi Muhammad. Yang paling belagak siapa? Nabi Yusuf, kalau viral. Hah? Nombor 2? Oh. Nah, kalau viral kan bahasa kan. Tapi yang paling belagak itu Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf itu belagaknya pacak jadi fitnah. Jadi fitnah ngapa? Karena wong mandang Nabi Yusuf pacak maki hawa nafsu. Tapi kalau Nabi Muhammad tak pacak dipandang maki hawa nafsu. Wibawah Nabi itu terlalu besar untuk dipandang. Jadi kalau sahabat tu nyingok gai Nabi tak pacak lama, Pak. Nunduk lama-lama. Kita kalau ngomong dengan Nabi, itu kan biasa kita ngomong kelakar nyingok gai. Itu kalau sahabat ngomong dengan Nabi lama-lama nunduk deh. Wibawahnya Nabi itu tak apa lagi nak dirasa. Oh, kebelakang. Oh, sedap. Oh, tak baca pada itu. Nah, Nabi Yusuf itulah yang terjadi. Nabi Yusuf betino-betino Mesir itu kan itu yang terjadi. Nah, wa qatta'na aydiyahun. Itu kan dalam surat Yusuf, sampai mereka itu perempuan-perempuan bangsawan Mesir itu ngongok bahasa kita nih. Nah, temangap lah. Wa qatta'na aydiyahun, sampai tangan mereka terpotong-potong karena mereka itu lagi megang buah. Nabi Yusuf liwat. Ayah cacam lagak udaknya. Nah. Sudah Nabi liwat baru terasa. Nah, belah tangan. Tak terasa. Saking nikmatnya wajah mandang wajah Nabi. Kalau kayak gitu muntah. Hah? Enak kalau kayak gitu. Ngongok juga wong tuh, cuman omongan wong lain. Alang kenek gaya wong ini. Oh, nah adonnya kan. Kalau Nabi Yusuf laga. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad itu ulo itu tuh sebenarnya nak nyingok gaya Nabi. Karena terhalang oleh kaki Sayyidina Bakar dan ini tidak berulang 2 kali. Maka terpaksa itu ulo menghantam kaki Sayyidina Bakar. Minta maaf lah bahasa kita tu. Tak baca ngomong beda tu. Minta maaf Sayyidina Bakar aku. Bahasa itu. Karena sekali inilah Nabi masuk juga ini. Tak ngulang 2 kali. Nah ini kesempatannya sekali. Maka dicetuknya kata ulama itu ulo bukan nak mengganggu. Tapi karena ada penghalang dan dia pengen memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Jadi binatang-binatang saat itu sudah tahu galau. Kenal sudah dengan Nabi itu. Kan pernah dengar cerita ada onto gilo ngamuk onto ini. Iya onta ngamuk onta nih. Jadi yang punyanya ngelaporlah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, onto aku nih ngamuk terus. Apaan kita masuk ke kandangnya 2 langkah masuk langsung dikejarnya mati baca di tombolnya Rasulullah. Bahaya. Uji dia apa solusinya ya Rasulullah? Antarkan aku ke kandangnya uji Nabi. Payo diantar, diajak. Saat itu Nabi bersama sahabat yang lain. Wallahu alam rasanya ada Sayyidina Umar juga melok. Masuklah ke kandang. Itu ketika bunyi cetekan kandang itu berbunyi, itu onto yang lagi duduk di ujung bunyi kandang itu terbuka, langsung tegak dia. Langsung ditepaknya oleh yang punya tadi. Ya Rasulullah, jangan masuk, kaget jadi gawe bahasa kita tu. Aku tanggung jawab kalau ada apa-apa. Apa uji Nabi? Lepaskannya tangannya. Dia kenal dengan aku uji Nabi. Dia kenal dengan aku. Diam-diam bego. Cuman panas dingin, Pak. Juara jadi apa-apa. Kalau dia kena salah, Nabi terkepo, terajangnya jadi gawe. Iya. Cuman panas dingin hamba tu. Nah, cuman kan uji Nabi
Diam-diam. Dia tuh kenal dengan aku je Nabi. Oh sudah. Nabi maju, dia maju pula. Nabi maju lagi, dia tambah ngebut. Tambah gegel, dibuin. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saat itu sudah siap. Nabi lah ngomong je itu dak galak lagi bantahan. Cuman siap-siap kapan dia maju putus ke balaknya nyate malam nih. Itulah siap pedang Pak. Majulah dia, ngantem Nabi Muhammad, putus palak dia Sayyidina Umar. Ya, cuman kami tak galak bantahan dengan Nabi karena Nabi sudah nak maju, cuman dijagoi dari buri. Itu subhanallah, unta yang berlarinya ngebutnya luar biasa di depan Nabi Muhammad stop dan diciumnya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat Pak, cabut agak kecil. Diangkat palanya oleh Nabi. Diajak Nabi ngomong, tak tahu bahasanya mak mano Pokoknya lebih kurang dia berdialog dengan Nabi. Ditanya oleh Nabi, ngapo ngamuk-ngamuk, lebih kurang dialognya. Ngapo ngamuk-ngamuk? Aku nila tuwo ya Rasulullah. Aku nila tuwo. Begawi banyak, makan dikit, minum dikit, disuruh tidur ida, tiap hari begawi terus. Yo ngamuk Rasulullah. Inilah caranya. Ngadu dia dengan Nabi. Bercerita dia dengan Rasulullah. Yang punya dah ada ngomong. Cuman ngomong ngapa jadi gila bay onto ni. Asal dipagai ngamuk. Nah, jadi kalau ada wong rumah tu kalau ngamuk-ngamuk jadi, jangan banyak gino dikongkon suhu-suhu tu Onto dah ngamuk apa lagi manusia. Jadi dia bercerita lah dengan Nabi. Oh ya sudah je Nabi. Kau pesan ke? Kau sampai ke je Nabi? Sudah berlari dia. Berlari untuk ni tadi. Ditanya oleh Nabi. Tak kau makan dia. Oh terkejut Pak dia. Wong itu tadi. Ditanya oleh Nabi. Pas unta tu lah berlari ditanya oleh. Tak kau makan dia je Nabi. Tak kau minum dia. Tak kau kongkong istirahat. Iya ya Rasulullah. Mulai hari ini jangan suruh bergawe. Unjuk makan, unjuk minum, sokon tidur. Istirahat baik. Mulai hari ini itu onto tak pernah bergawe lagi, cuman makan tidur dia tiap hari. Gara-gara ngadu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu onto itu. Oh, onto. Nah, jadi kalau dia nak makan, nak tidur. Cuman bedanya tak ada ngokok onto tu Ini makan tidur ngokok. Lebih dari unta ni. No, iya, ya Allah. Jadi baliklah sudah. Jadi apa? Sekilas tentang hijrahnya Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita liwat tahun baru tu tak kata liwat baik. Jadi harus ada kisah yang kita buka. Jadi kita teringat tahun baru Islam tadi tu. Jangan liwat baik. Baik, kita lanjutkan kemarin sampai syarat niat. Syarat niat di dalam wuduk kan bab wuduk kemarin. Syarat yang fardu yang kemarin adalah niat. Nah, niat itu punya syarat. Yang pertama kemarin sudah dibahas Islam. Jadi kalau dia bukan Islam, niat itu tidak sah. Yang kedua, tamyiz. Ya kan? Kemarin dibahas sudah tamyiz. Jadi kalau yang berniat itu sudah tamyiz, boleh. Tapi kalau di bawah tamyiz itu apa kemarin? Huwallazi ya'kulu wahdahu wa yustanja wahdahu fala tasihha min as-sabi ghairal mumayyiz wal majnun wa illa fi mas'alatain. Jadi yang tak pacak berniat itu orang yang masih di bawah tamyiz. Tamyiz itu pacak makan dewek, minum dewek, kapan di kapal ke pempek telok besar, yang basi sama yang idak dia tahu. Ini pempek telok basi, ini pempek telok idak basi. Dia tahu, oh ya ni pempek telok basi. Nah, tamyiz itu sudah. Dialah pacak meda ke mana basi mana idak. Apalagi pacak meda ke mana cukup lemak, cukup tak lemak. Itulah sudah mumayiznya. Berarti kapan nyicip, dah lemak ya cukup ini. Itulah tamyiz sudah. Tamyiz itu di bawah balai. Belum balai dia. Mungkin cak budak-budak ini belum balai, tapi sudah tamyiz. Yang mana? Kopi hitam lah balai lah. Iya. Dia tuh kalau tahu itu namanya tamyiz. Dikit lagi balai.
Nah, kalau di bawah itu tidak sah dia. Di bawah itu tidak sah berniat. Kemudian termasuk juga majnun, gila. Gila tak baca dia berniat, tak sah niat dia. Semayang ada orang gila semayang kadangnya, oh yang canda pendek gila, tak sah semayang. Dia tak semayang lagi tak mampu. Terserah dia, mana kendak dia. Jadi kalau ada orang tak semayang, muka aurat, mana kendak dia, berarti bukan aku ngomong. Mana kendak dia, gila berarti. Orang gila mana kendak dia. Nak mayang nak mayang sudah dak kati apa namanya, dak kati tuntutan dari Allah, dak kati tuntutan. Cuman ada apa namanya, cuman di bab masalah mandi wajib dia sah diniatkan. Di sini contohkan kalau misal terserah apa lakinya apa bininya yang gila. Nah, gila bisa stres kan tak sah niat. Cuman kan dua laki bini ada keperluan malam kan bahasa gitu tuh kan. Nah, kalau dia campur mandi wajib tak harus mandi wajib, sedangkan gila tu tak sah niatnya. Kalau gila tu tak sah niat. Jadi macam mana? Kata ulama di sini ada pengecualian. Wa yustasna minhu, dan pengecualiannya adalah orang yang majnun, gila, tapi dimandikan untuk mandi wajib, dimandikan oleh suaminya atau istrinya. Nah, lakinya yang gila atau bininya yang gila. Nah, sudah selesai misalnya dia haid betina tadi tu kan pengen laki tadi walaupun gila-gila waras masih barang tu kan. Iya. Iya, lanang gila. Ya mana kendak dia. Ya misalnya kan, ya namanya bukan gila dari kecil kan, misalnya apa banyak utang misalnya kan, jadi gila, stres kan, nah depresi kan. Cuman belagak bini ni masih kan waras barang tu masih. Gila bae cuman. Mending apa jadi. Ya kan istilahnya tu kan. Mending apa jadi barang tu. Nah, ketika dia selesai dari haid, lakinya ada hasrat itu, ada kebutuhan di situ, boleh tak dimandikan oleh lakinya? Niatnya lakinya. Nah, wa itu ghusla, dimandikan oleh lakinya. Aku niatkan mandi wajib untuk, boleh. Mandikanlah, suci dia. Dia suci boleh dicampuri. Itu pengecualian baik. Pengecualian. Tu kalau gilo. Kalau ngilo-ilo raca, ngilo-ilo banyak. Nauzubillah. Nah, itu pengecualian. Kemudian niat itu juga syaratnya ada muta'alliq qat'iha bi syai'in. Niat itu juga tidak boleh ada menggantungkan niat. Itu syarat niat. Niat itu tidak boleh digantung. Cak mana digantung? Contoh misal hari nak hujan, lah gelap, ditunggu ke tidak hujan-hujan. Kaget kapan aku nak semayang, turun hujan. Jemuran ni nak diangkat. Kaget kalau ku angkat, aku lah semayang, tak hujan juga. Nah, jadi dia ini menggantungkan niat. Kapan hujan, ku batal ke semayang jadi dia. Sebelum sholat, lah ngomong itu dalam hati, lah niat. Kaget kapan sudahlah semayang bela, cuman kaget malah bunyi senggata gitu batal ke langsung. Itu kata ulama menggantungkan niat, hukumnya tidak sah. Dari awal dia semayang sudah tidak sah itu sudah. Yo, karena dia ngantungkan niat, menggantungkan niat. Itu sama juga dengan bab tolak. Bab tolak itu ada namanya sharih, ada namanya ta'liq. Jadi sharih itu lanang kita orang lanang, hati-hati ngomong dengan bini. Kalau dia sharih itu kalimatnya kau kucuri ke, itu sharih namanya. Itu aku tak berniat Ustaz, tetap jatuh. Aduh, tak kata ni Ustaz, emosi bi aku tu. Nah, aku tu hati-hati orang lanang. Kalau keluar kalimat yang jelas cak tadi, sharih itu artinya jelas. Kalau keluar kalimat dari mulut, nak dia berniat atau tidak, emosi atau apa, kalau keluarnya kalimat yang jelas, kau bercerai ke, itu jatuh talak. Nah, ada yang kalimatnya ta'liq itu menggantungkan. Ribut dua laki bini, misal contoh kan, ribut dua laki bini. Oh, aku nak balik rumah ibu aku, ji bini yo.
Metulah kau dari rumah ni, aku cerai ke kau? Metulah kaki kau dari, metulah kau dari. Dia ngomong tadi kan, aku nak balik rumah ibu aku. Pening aku di rumah. Metulah kau dari rumah ni, aku cerai ke? Itu menggantung ke niat namanya. Artinya tidak jatuh talak kalau dia tak keluar dari rumah. Kan dia ngomong tadi apa? Metulah kau, aku cerai ke kau? Memang. Betul dia tak masuk lagi tak? Cerai. Cerai. Iya. Itu kanji namanya. Iya kanji. Iya. Jangan lama-lama masuk ke. Nah, itu namanya contoh, menggantung ke niat. Jadi dia bedakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama jatuh seketika, kau keceri, nak geledek petil lah, nak apalah keadaannya jatuh. Tapi kalau yang tadi kan beda. Betul lah kau dari rumah ni curi, baliklah kau ke rumah ibu kau, curi ke kau? Misalnya kan, itu namanya menggantung. Nah, niat itu tak boleh digantung. Nawaitul wudu'a, aku niat wudu. Ada yang nawaitul wudu'a, aku niat wudu, tapi kalau hujan aku dah jadi wudu. Nah, itu kan gantung ke? Berarti kalau dia hujan, batal wudu dia, tak sah jadi. Jadi jangan digantung. Niat wudu, niatlah wudu. Apapun yang terjadi. Nah, itu syarat niat. Nak niat di wudu, nak niat di solat, tak boleh ada menggantung ke niat. Itu contoh-contohnya. Nah, itu niat jadi. Kemudian membasuh wajah kemarin baru dijelaskan. Jadi di raih ini kan yang dibasuh tu mulai dari tombol rambut sampai dagu, kuping bertemu kuping, putar nah. Putar. Jadi kalau ambil wudu tu diputar. Jangan dibabit, makruh hukumnya. Ini banyu. Makruh itu. Kalau kena samping baca gocor, menyiprat kan? Tadi memang ada tak? Nah kan jadi balak kan? Tadi solat zuhur. Kita lanjut tahu dia haji. Iya haji Torik kan? Iya. Nah maka tu kan. Nah jadi kalau dibabit tu makruh hukumnya. Yang mana yang benar? Dicoro ke? Ditumpah ke? Ini banyak. Nah campak ke nah? Raup nah putar nah. Putar. Boleh tangan dua tak apa-apa. Nah diputar nah. Nah tak boleh. Putar nah biar. Jangan main ni biar bodoh. Nah ini kena kan? Iya itu ngusap. Maka tu anda pernah ngaji. Anda pernah tengok wong mbek bodoh itu. Anak kadang mampir semayang di masjid, di musola, kadang mampir semayang mbek wudu, nyingok, ya Allah maaf ngomong tu ya namanya lah tua kan, kita sedih. Sedihnya tu ngapo? Barang ni lah tua sudah, tapi masih salah mbek wudu. Nah itu yang jadi sedihnya tu kan? Rai tadi. Iya. Ya tak apa, makin gayung tak apa, cukup. Apa ten cukup. Cukup, tak apa. Atau pakai tangan misalnya, siram tangan ni. Ya, tangan tak apa. Pokoknya dikatakan. Semaksimal mungkin jangan berlebihan dengan banyu. Jangan berlebihan. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Lebih dari 3 kali. Dua itu. Yang wajib jadi 3 Itu 3, sunnahnya 3. Di antara 3 ini yang nomor 1 ni wajib. Nah, kalau dia bisa meratakan dengan 1 ini boleh. Itu yang biasanya digawikan oleh Nabi. Maksud digawikan oleh Nabi itu kalau berwuduk tak perlu 3 kali. Ngapo? Karena banyu merata dengan sendirinya. Karena daki tak kata. Kita ni kan banyak daki nak digesur. Kalau sekali belum pacak rata. Kalau Nabi itu Nabi itu kalau cangkir baca ambil wudu. Kalau kita sembeh baca ambil wudu, kurang-kurang sepak kita nak habis. Nyiram tangan berdebu pecahnya kurang lagi ini debat. Ya karena beda. Kita cobalah tes siram. Kadang-kadang liwat berlari kolet Nah, banyu Nah, karena itu jadi kalau sekali itu wajib. Kalau pacak sekali yakin rata boleh. Yakin rata dengan sekali usapan boleh, tapi maka tu kita harus 3 kali biar kita lebih yakin. Itu 3 kali, lebih dari 3 kali makruh.
kalau dia musim kemarau lebih dari 3 kali haram. Musim kemarau lebih dari 3 kali masuk air, masuk tangan, masuk ini berlebihan, lagi kemarau, lagi susah banyu, hukumnya haram. Kalau lagi banyu makmur, hukumnya makruh. Di laut tu banyak Ustaz, mana tidak boleh, tetap makruh hukumnya. Walaupun di laut, di banyu laut langsung. Lebih dari 3 kali, palang lah 4 kali, 5 kali, wasa kalau makruh hukumnya. Tak boleh lebih. Kalau nak bermaituan tadi, selesai ke dulu wudu, habis itu bermainlah dengan banyu, nak gaul-gaul, terserah. Yang penting ini di bab wudunya itu. Nah itu nih basuh. Jadi mulai ujung tumbuh rambut sampai kuping sini sampai dah dagu. Jadi putar. Nah di sini di wajah ini itu kan banyak bulu, banyak bulu. Pada umumnya kan kita ni tak ada galonyo, ada bulu. Paling umumnya itu kumis sama jenggot paling indah. Cuman kalau ada yang gen-gen yang agak-agak Arab dikit kan biasanya betul godek, ada kan? Godek, alisnya misalnya agak tebal, ada kumis. Kumis itu di sini disebutkan sampai 11 siko. Jadi kumis, ini kumis. Di sini ada togon galak mana nyingok? Nah, ada lagi. Itu lain lagi namanya. Di sini ada lagi, nah ini ada. Nah di pinggir-pinggir sini kadang ada juga. Di sini kadang ada juga, namanya gomam. Ada pernah tak nyingok bulu-buluan di sini? Nah, anak punya kawan ada dari Jambi. Tak tahu nonton tak di sini? Nah ini ada nah. Bulu-bulunya namanya gomam. 11 ikut lebih kurang bulu-bulu yang ada di rai. 11 nama. 11 nama. Nah di sini disebutkan pengecualian 2. Pengecualian seluruh bulu yang ada di rai wajib dibasuh. Alis, nah tebal. Kalau alis itu tebal, kosok. Nah kosok. Mato tarik. Karena di sini jarang kena banyu. Di sini jarang kena banyu. Tarik, jangan main ini bae. Nah tarik nama tu. Nah itu sunnah. Nah itu sunnah. Alis, kumis. Nah main ini ke. Kalau tebal. Kalau ganti kumis ni biasa baik. Itu kecuali 2, godek sama jenggot. Kalau godek dengan jenggot yang tempoh hari kemarin sampaikan ada 2. Kalau tebal itu tak perlu diusap, tak perlu ditekan-tekan, tak perlu. Kalau tebal, kalau dia tipis itu harus ditekan sampai banyu tu masuk ke kulit, kena ke kulit. Nah, ditekan. Kalau tipis, mak mana nak tahu tebal dengan tipis? Tebal itu kalau kita duduk di depan dia dengan jarak lebih kurang 1 meter, jarak wong ngomong, jarak wong berkelakar kan. Kalau kita duduk kan dengan wong berkelakar paling tidak 1 meter jarak. Kalau dekat ciuman gitu lama-lama. Dekat gino kan. Jangan parah-parah. Nah, ya ini kejauhan kalau kelakar. Kamu Pak Haji ni, kejauhan nak duduk kalau nak berkelakar. Kejauhan, dekat dikit masih. Paling tidak sini nak duduk nak. Nah, atas kelas. Lebih kurang. Nah, kalau kejingoan dengan jarak itu tadi, kejingoan apa namanya kulitnya kejingoan itu berarti tipis godeknya atau jenggotnya cana lah. Ini tipis ini kalau duduk dekat-dekat ini kejingoan kulitnya. Nah kalau dia lebat itu tak kejingoan, bulu kalau ini jenggot tebal bulu kalau tak kejingoan. Nah itulah yang dikatakan tebal. Kalau dia ambil wudu tak perlu diusap-usap. Kalau tebal cak biasa be pecah nak katik bulu. Nah itu nah kapan ambil wudu biasa be. Tapi kalau dia tipis usap. Tak digosok-gosok digosok-gosok biar banyu tadi menyentuh kulit. Kemudian sunnahnya di situ takhlilul lihyah, jenggotnya di sela-sela mainan. Kalau ada, kalau katik dah usah main apa gawe main. Kalau ada, kalau dak katik dah usah. Nah itu lebih kurang bulu-bulu yang ada di rai. Kemudian yang ketiga ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Ketiga wajib yang dilakukan di dalam wudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi kalau
disebutkan membasuh kedua tangan, itu yang dibasuh berarti dari sini sampai siku. Kalau yang dibasuh ini bukan basuh tangan namanya, membasuh kedua telapak, itu bahasanya. Jadi bedakan bahasa membasuh telapak tangan sama membasuh tangan. Nah, yang wajib itu membasuh tangan. Tangan itu ialah dari sini sampai siku. Itu kalau di Quran menyebutnya sampai siku, mirfaq ini siku. Nah, berdasarkan dari keterangan Nabi, la ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Di abdolnya dilebihkan 5 jari. Kalau kita tak tahu garis sebatasnya dan siku tadi, jadi lebihkan 5 jari. Jadi kalau buka tangan tu jangan nanggung-nanggung. Nah, buka ni sampai sini basah. Nah, lebih ke 5 jari. Dari apa? Tanggaan siku ini tadi lebih kan? Sedepo ini. Nah, itu basuhannya Nah, basuhannya. Belum langsung aja. Abang. Habis kitab lah juga. Aja itu apa? Basuhan membasuhnya dari sini sampai sini, batasnya lebih ke 5 jari. Adapun membasuhnya sunnahnya dari sini nah. Kalau dia nyuruh nah dari bocok sini. Kalau dia posisi memakai keran, dia nak nyiram sini dah apa. Yang abdolnya itu dari sini ke sini. Karena bahasa Al-Quran, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal. Wa aidi itu artinya tangan. Ilal marofik sampai siku. Berarti dari tangan sampai. Berarti main ini maksudnya. Nah. Tidak apa. Cuman anak pernah dengar juga ujinya ada ilmiahnya. Ngapo disuruh basuh tangan tuh ini, kumannya kumpulnya di sini. Kuman tuh kumpulnya nyampai ke sini. Kalau orang masuk tangan dari sini, itu kuman bertumpuk di sini kalau. Itu ilmiahnya, tak tahu benar atau tidak. Tapi intinya boleh basuh. Yang penting dibasuh. Nak dari sini jadi. Kalau ditanya abdul yang mana? Yang ini. Dari sini sampai sini. Kalau bahasa Quran tadi dari tangan sampai siku nyebutnya. Dari tangan sampai. Nah, berarti saya ini. Ya, tak apa-apa. Itu tadi kan, tak apa-apa. Tapi kalau bertanya, yang mana abdul? Yang mana abdul? Ini abdul. Abdul. Tergantung dengan keadaan tadi. Itu keadaan. Kalau ini pasal lo baju, sudah keadaan kan, udah putar ke tangan ke sini, tak masalah, tak apa-apa. Nah, itu kalau tangan basuh tangan. Jadi 3, sini 3, sini 3. Hukumnya sunnah. Jadi yang wajib ini kan 3 kalau dibasuh. Yang wajib ini tadi. Nah, yang dari 3 ini yang mana yang wajib? Yang pertama, basuhan pertama itu yang wajib. Itulah kemarin dibahas di banyu. Yang mana banyu mustakmal, banyu siraman pertama. Siraman pertama itu yang buat mustakmal. Jadi kalau kita ada banyu sedikit, ada banyu sembeng, itu kan kurang dari 2 kula. Boleh ambil wuduk? Boleh. Tapi percikan banyu pertama basuhan jangan sampai masuk. Karena itulah yang dapat merubah banyu. Kan tidak berubah saat warna, bau, rasa. Tidak. Tapi secara maknawinya dia mengubah banyu karena sudah kejatuhan banyu bekas basuhan pertama. Nah, itu basuhan pertama itu hukumnya wajib. Yang wajib tapi kalau yang sunat dah. Masuk hidung sunat, telapak tangan tadi sunat, kumu-kumu, kuping, tukuk sunat. Kalau mercik tak masalah, sunat. Yang wajib ini gai, tangan, pala, sama kaki. Kalau mercik, basuhan pertamanya hukumnya jadi mustakmal. Kemudian yang keempat mashu ba'dir ra'si, mengusap kepala, mashu ba'di mim basyaratir ra'si au sya'ri. Di sini disebutkan membasuh sebagian kepala, rambut atau kepalanya, kulitnya.
Di situ ngapa disebutkan kepala apa kulitnya karena ada orang ndak katik rambut. Ya, jadi intinya tuh membasuh kepala. Yang ada rambut, ya rambutnya dibasuh, yang ndak katik rambut ya tepak we pala itulah ditepak. Ndak katik rambut. Sebagian bukan anu. Itu galo-galo namanya. Kalau sebagian tuh kan, nah itu sebagian kepala. Ngebang. Azan bahasa Inggrisnya ngebang. Kalau bulan puasa boleh tak gitu banyak-banyak gitu. Agak itu ada hukumnya. Sunat itu. Kalau banyak-banyak. Yang wajib itu, nah dikit itu wajib. Kalau dia main ini sunat. Bahkan main ini bagus. Nah, sunnah itu hukumnya. Tapi kalau menurut Ustaz Hidayat Abid harus dibatok kepala dibasah tak? Ya. Ya. Tarik ke kuping. Tarik kuping sunat. Nah, kaki ada masanya. Kuping itu bukan 3 kali sunatnya, sampai baca 9 kali. Itu tadi salah satunya. Sekali. Dia masuk kepala, tapi kuping lah melok. Belum ke kuping kan? Nah, jadi bagi ada di sini bahasanya sampai ada 9 apa berapa kali basuhan kuping itu baik. Karena dia melok terus. Kuping ini ngapa dia dibasuh? Karena ulama mengatakan kuping ini bagian kepala apa melok ke rai? Kuping. Kuping ini melok kepala apa ke rai? Maka tuh dibasuh kan lo. Ketika dia masuk rai melok, nah, kan di pala dia melok. Dia ni bingung dah ni kuping nak kepala apa nak ke rai sebenarnya. Nah itulah. Ya tengok benda tu dah salah berkuping lah. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.